Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hah? Dia mau kita itu masuk ke dalam Allah itu. Karena Allah itu sudah masuk ke dalam daging. Tadi kan Yohanes 1 ayat 18. Iya. Jadi sekalipun berat Kak, Tuhan Yesus itu akan bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus itu membantu kelemahan-kelemahan kita. Karena janji Yesus itu akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kalau dia sudah janji akan menyertai kita, ya dia akan menyertai kita. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Cara dia menyertai kita melalui apa? Roh Kudus yang sudah diutus. Yohanes 14. Jadi Alkitab ini semuanya ini harus dibaca secara komprehensif supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Jadi dia itu memang datang, Allah itu datang masuk ke dalam daging, makanya artinya inkarnasi, masuk dalam daging. Tahu istilah inkarnasi kan? Iya. Ya, dia sudah masuk ke dalam daging. Tadi di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa sebagai anaknya yang tunggal. Jadi kalau Allah itu sudah masuk ke dalam diri kita, dia mampu jadi manusia. Manusia dimampukan menjadi seperti Allah. Kalau kamu percaya Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia, menjadi seperti manusia, maka kamu harus percaya. Kamu juga bisa menjadi seperti Allah. Gimana caranya seperti Allah? Seperti gambar Allah dan rupa Allah yang tidak kelihatan itu. Seperti Yesus. Maka kamu akan beroleh hidup kekal. Itu tadi. Jadi apakah sulit? Sulit, tetapi Roh Kudus membantu kita. Karena Allah itulah sebenarnya yang bekerja. Jadi kalau ada oten berbuat baik, itu bukan hasil perbuatanmu. Kamu jangan ada yang memegahkan dirimu. Karena itu pekerjaan Allah. Itu yang kamu baca tadi. Efesus 2 ayat 8-10. Jadi bolehkah manusia membanggakan dirinya? Bolehkah manusia menganggap dirinya pintar? Kata Rasul Paulus, kamu harus bodoh. Karena Tuhan Yesus bilang di dalam ucapan berbahagia apa? Berbahagialah orang yang bodoh di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang teraniaya, ada orang Kristen yang miskin, ada orang Kristen yang bodoh di hadapan Allah, mereka adalah orang-orang berbahagia. Kamu mau menjadi orang berbahagia di kerajaan sorga atau di dunia ini? Jadi jangan katakan lagi sulit, karena memang kesulitan itu akan kita tempuh. Karena dengan kesulitanlah kita diuji. Apakah kita seturut dengan Allah? Apakah kita sekehendak dengan Bapa? Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Cukup Kak. Nanti nanya lagi. Oke Kak, terima kasih. Benang merah ini nanti saya coba pelajarin ya Kak ya. Saya coba praktekin juga, mudah-mudahan. Tapi coba dengan logikamu. Coba dengan logikamu tadi. Saya lihat kamu berlogika dan sangat berdedikasi sekali. Jadi kalau kamu menggunakan logikamu, kamu tidak akan mengenal saya tanpa saya memberitahukan siapa diri saya. Demikian Allah. Kamu tidak perlu cari tahu hal-hal yang di luar dari apa yang diperkenalkan Allah kepada kita. Tetapi jadilah sama seperti Allah. Lebih tinggi toh? Sekedar tahu atau menjadi? Masuk ke dalamnya. Iya, kamu menjadi seperti Allah. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena mereka ingin menjadi seperti Allah secara instan, baru diciptain langsung. Betul nggak? Betul. Pernah baca kan? Kenapa Adam dan Hawa itu berdosa? Karena mereka mau menjadi seperti Allah. Seperti yang dirayu-rayu ular kepada Hawa. Kita buka dulu ayatnya ya sebelum udahan ya. Ini penting sekali. Biar kamu tahu bahwa kata-kata saya ini tidak bohong. Coba kamu buka Kejadian 3. Kejadian 3. Ya. Ini kemarin juga ada yang nanya. Ya.
manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, Adapun apa yang ular, apa? silakan. Gimana Kak? Iya. Lanjut. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, supaya semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Jadi ular itu ngasih tahu bahwa kalau kau makan, kau akan jadi seperti Allah. Makanya kan Hawa tertarik kan? Terus dia makan kan? Dikasihnya lagi sama suaminya kan, si goblok itu. Nah, jadi semua memang manusia ini ingin menjadi seperti Allah. Demikian setan, yaitu malaikat yang jatuh itu juga ingin menjadi sama seperti Allah. Tapi di Yesaya 14 ayat 11 sampai 12, dia dikatakan apa? Dia hendak menyamai Allah yang maha tinggi, namun ke dunia orang mati dia dilemparkan. Jadi baik setan, baik manusia, semua ingin menjadi Allah. 6 manusia yang ingin seperti Allah. Tapi Adam dan Hawa itu dengan cara instan, dengan cara makan langsung, belum diuji ketaatannya. Kita manusia ini jangan seperti Adam dan Hawa yang terburu-buru, tidak mau menunggu sampai kita ini dimuliakan menjadi sama seperti Allah. Jadi kita itu nanti memang akan menjadi seperti Allah, tetapi dengan cara dan waktu Allah. Karena Allah bekerja sesuai dengan kegenapan waktunya. Galatia 4 ayat 4. Jadi Allah itu tidak bisa bekerja dengan pikirannya manusia. Adam pengen buru-buru, malaikat pengen buru-buru. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Coba baca Galatia 6 ayat 6. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, kenapa Tuhan itu mengatakan gitu? Setelah genap waktunya, berarti kita manusia yang diciptakan ini, kalau mau menjadi seperti Allah, ikuti kegenapan waktu Allah. Jangan buru-buru. Adam kan buru-buru. Begitu diciptain, belum selesai diuji, dia udah pengen jadi seperti Allah. Makanya dia kan dia tertarik makan buah itu kan gara-gara si setan itu juga mengasumsikan yang sama, mau jadi seperti Allah. Padahal Allah itu memang menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya seperti Allah kan. Coba baca Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ayat 26 27. Berfirmanlah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah yang diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Oke, disuruh berkuasa kan? Atas bumi kan? Betul nggak? Itu tadi dikatakan. Betul. Di sini gambar dan rupa kita itu siapa, Mbak? Nah, tadi kan udah kamu baca Kolose 1 ayat 15. Gambar Allah itu Yesus. Rupa Allah itu adalah Yesus. Jadi kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Karena Yesus itu adalah Allah yang mengenakan daging.
Maka kita juga, makanya ini kan ngeling kan dari Kejadian sampai ke semana-mana ayatnya. Nah itu. Tapi Jadi kita sebenarnya itu kata lebih dari satu ya. kenapa? Kita itu lebih dari satu kan? Tritunggal yang kamu sebutkan tadi, yang kamu tanyakan Itu. sejak awal. Iya. Jadi kita di situ adalah Sang Bapa atau Allah yang Esa itu. Dengan firman dan rohnya. Kamu baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ ada Allah, ada roh, ada firman. Iya. Allah yang dimaksud di situ siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa. Jadi kita di situ yaitu Allah Tritunggal menjadikan menurut gambar dan rupa kita. Lalu di ayat 27-nya spesifik dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Jadi tunggal lagi. Sebelumnya kita, lalunya. Enggak Iya. itu? Iya. Dua ayat yang seolah-olah berbeda sebenarnya sedang merangkai ketritunggalan itu. Nah itu. Diciptakan manusia itu menurut rupanya. Sebelumnya kita. Karena kita itu adalah tunggal. Itulah disebut Tritunggal, 3 dalam 1. Jadi kita ini memang harus diciptakan segambar dengan Allah. Lihat, segambar dengan Yesus yang adalah rupanya. Gambaran Yesus itu, dia taat toh. Iya. Jadi sebenarnya kita ini sejak semula diciptakan itu taat. Karena keserakahan manusia, keburu-buruannya manusia. Karena ketidak mau menungguannya manusia, akhirnya apa? Kita jatuh kepada ketidaktaatan. Jadi apa yang dilakukan Yesus, Sang Firman yang turun ke dunia mengenakan manusia itu, memulihkan kembali kodrat kita. Karena kodrat kita semula diciptakan segambar. Kalau gambaran Allah itu adalah taat, maka kita sudah rusak dari gambaran itu. Oleh sebab itu Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 tadi itu membuat kita supaya kita kembali ke kodrat kita yang semula diciptakan taat. Makanya dikatakan kita kalau baik, kita kalau taat, kita kalau berbuat benar, sebenarnya itulah gambaran kita yang mau kita capai. Karena kita sudah bengkok atau melenceng, hamartia, dosa. Kan Karena Adam ya. Iya, nah itu. Jadi tujuan kenapa Yesus itu masuk ke dalam daging, karena manusia ini udah bengkok. Dia masuk untuk meluruskan manusia ini supaya kembali menjadi taat. Makanya tujuan Allah itu menjadi manusia, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Supaya kalau ketiganya ini, iblis, dosa, dan maut ini sudah dikalahkan, kita kembali ke rupa Allah. Allah mati nggak? Mati. Allah Yesus mati, nggak? bangkit lagi kan? Saya nggak nanya itu. Saya tanya Allah bisa mati nggak? Mati nggak Allah? Yang enggak lah, hakikat. Allah itu nggak mati. Kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, lah kita itu nggak mati. Allah berdosa nggak? Enggak lah. Oke, kalau Allah tidak berdosa, Allah tidak taat kepada iblis, Allah tidak mati. Sebenarnya itu gambar kita. Jadi Adam dan Hawa itu memang diciptakan tidak untuk mati, tidak untuk menyembah iblis, taat kepada iblis, tidak untuk tidak berdosa. Kita tidak diciptakan untuk berdosa, tetapi kita diciptakan untuk taat. Makanya Yesus sewaktu ular ini bicara dengan Hawa, terus mencoba ini ibaratnya merayu, membujuk Hawa untuk makan buah itu. Seharusnya Allah kan udah lebih dulu tahu ya. Kenapa nggak dicegah sih dari awal? Loh, Ada Allah nggak itu bukannya penjelasan? udah nyegah dulu? Coba kamu baca. Allah berfirman, buah dalam pohon ini jangan kau makan. Kalau kau makan mati. Kan udah dikasih tahu. Iya, maksudnya kan harusnya kan udah tahu nih. Allah juga lebih tahu lagi kan nanti dimakan sama Hawa. Sekarang Tapi saya kenapa tanya, nggak dicegah? manusia itu robot atau punya kehendak bebas? Kan diciptakan segambar. Kalau Allah berkehendak, manusia juga punya kehendak. Kamu lupa bahwa manusia itu punya kehendak? Kan serupa dengan Allah. Jadi kehendak Adam dan Hawa inilah yang menentang Allah, karena dosa adalah upaya melawan Allah. Kenapa nggak dikasih tahu? Udah dikasih tahu. Lu kalau makan mati, jangan makan.
Tapi dia kan punya kehendak. Suka-suka gue lah. Gue mau makan mau enggak, kata Adam dan Hawa tuh. Karena apa? Dia terpengaruh bujuk rayu si iblis yang menyamar jadi ular. Iblis itu kan dalam rupa ular. Dia menjelma jadi ular. Dia bilang apa? Sekali-sekali kau gak mati. Malah kau jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang buruk. Itu. Rayuannya kan itu. Jadi Allah. Berarti manusia itu, wow, kalau gue makan gue jadi Allah. Ya udah, gue nurutin iblis. Itu. Jadi manusia itu sejak semula diciptakan itu tidak untuk mati, tidak untuk dengerin iblis, tapi dengerin Allah. Karena apa? Rupa Allah, gambaran Allah, Yesus. Yesus itu seturut nggak dengan kehendak Bapa? Seturut. Yes, Kalau kita diciptakan seperti Yesus seturut dengan kehendak Bapa, kenapa kita seturut sama iblis? Ya jadi sejak semula manusia itu memang harus seturut dengan sang Bapa, bukan dengan iblis. Tidak mati, tidak berdosa, karena Yesus itu adalah role model manusia. Jadi sepertilah Yesus, bukan mencari tahu tentang Yesus aja. Tapi kamu harus masuk ke dalam Yesus supaya kamu tahu. Makanya kenapa di 1 Korintus 11 ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 11 tadi dikatakan apa? Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri? Kalau kamu mau tahu tentang Allah, masuklah ke dalam roh Allah. Roh Allah itu sudah masuk dalam kita. Dan kita harus menjadi seperti Allah. Jadi kita, Kak, caranya gimana, Kak, supaya seperti Allah? Jadi seperti Yesus. Selesai. Maka kita akan dimuliakan. Makanya kalau kamu baca Wahyu, Yohanes itu, dia bisa mendengar suara seluruh makhluk di dunia ini. Kamu baca di dalam Wahyu. Betul nggak? Dia bahkan tahu bagaimana sejak semula. Mau Ci, mau. Nanti babi panggang pula dia. Ya, jadi sejak semula bagaimana cara Yohanes itu. Nih, kamu baca Wahyu. Dan aku mendengar, aku melihat iblis itu, aku melihat malaikat itu. Allah itu bisa melihat itu. Makanya Yohanes sudah seperti Allah. Coba baca Wahyu. Dia tahu kan semuanya kan? Ini gambaran manusia itu setelah berteosis seperti yang dialami Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos. Nih, coba kamu baca Wahyu. Dan aku mendengar suara itu. Dia mana ya? Tahu. Rasul Yohanes ini tahu semua. Kenapa? Karena dia sudah. Nih, coba baca Wahyu 6. Aku melihat anak domba itu membuka pertama. Yohanes itu benar-benar melihat itu. Berarti Yohanes sudah seperti Allah. Kita juga nanti semua seperti itu. Manunggaling kalau kau Gusti. Iya. Terus kemudian dari itu yang ayat 7 Wahyu 7, aku melihat 4 malaikat berdiri. Wow. Yohanes bisa melihat malaikat itu berdiri. Seperti apa rupa Yohanes itu? Karena Yohanes sudah seperti Allah, sudah dapat kodrat ilahi. Dia bahkan mendengar semua suara. Mana ya? Dan tuliskanlah kepada malaikat ini. Itu ya. Salam dari Yohanes. Aku Yohanes, saudara sekutumu. Ini kalau kamu baca, kenapa Yohanes mewahyukan ini semua? Karena dia sudah seperti Allah. Dia sudah berteosis di sini. Bukan berteosis ya, sudah mendapatkan kekuatan ilahi itu. Ya. Dia bahkan bisa mendengarkan, coba kamu cari. Dia bahkan sudah mendengarkan seluruh suara makhluk. Nih, keren banget ini. Ini coba kalau kalian baca gitu ya. Ini Rasul Yohanes ini sudah ini gitu. Sudah hampir seperti Allah. Dan aku melihat, dia melihat, nah, dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci. Dia mendengar. Sesungguhnya aku melihat anak domba di bukit Sion. Semua. Jadi apa yang sudah diterima wahyu, revelation oleh Yohanes ini sudah membuktikan bahwa kita nanti itu pun seperti itu. Aku mendengar suara semua makhluk bumi. Deh. Wahyu 5 ayat 7 coba.
Ini Wahyu ngeri 5 banget. ayat 3. Wahyu 5 ayat 13-nya langsung deh. Ini sekeren itu Wahyu ini dijelaskan. Lalu saya mendengar semua orang di surga dan di bumi, dan dari alam maut di bawah bumi, dan di alam Bayangin. laut berseru. Bayangin, Yohanes itu mendengar semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di sorga. Berarti dia sudah seperti Allah. Kita pun nanti akan seperti itu. Tahu segala halnya. Jadi jangan sekarang, nanti. Jangan kamu sibuk nemu-nemuin ini. Kamu akan lebih keren dari apa yang ditemukan Einstein. Kamu akan lebih keren dari apa yang didapat dari AI. Lebih keren dari itu. Sorga, dimensi sorga. Kamu tahu. Tapi sabar. Kamu harus menjadi seperti Kristus dulu. Sudah ada yang mencapai di sini, Mbak? Loh, ini Yohanes. Manusia yang lain selain Yohanes yang sekarang. Semua murid-murid Yesus. Bunda Maria. Orang-orang kudus. Sudah mendengarkan ini. Bayangin. Jadi kalau ilmu pengetahuan menurut saya setelah saya baca Wahyu ini itu receh. Sangat receh. Dia sampai mendengar suara makhluk. Ilmu pengetahuan mana yang bisa mendengarkan suara orang-orang di sorga? Lebih kan? Lebih kan? Kamu maunya satu, tahu satu, tapi Tuhan itu kasih kamu 10. Tapi Belum caranya kamu nyampe. harus tahan dulu. Sabar. Kamu kan pengen taunya satu nih, yang kayak kamu pengen. Kan nanti kalau Allah kayak gini yang kayak yang Milky Way apa segala macam itu ya. Kamu mau tahu itu. Tuhan itu ngasih kamu lebih dari itu. Tapi syaratnya satu. Kamu harus seperti Kristus. Taat dulu. Uji dulu. Diuji coba dulu. Baru kamu akan dapatkan semua itu. Seperti Allah. Itu Efesus berapa tadi? Satu ini ayat 4 tadi. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kan nerima janji-janji Allah kan, toh? Tadi kan Iya. ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodratnya ilahi itu ya Allah. Kodratnya ilahi ya Allah. Kita seperti Allah. Keren toh? Coba. Makanya Wahyu ini orang mengeksegesinya kayak nggak tahu lah aku ya. Kayak Star Wars dibayangkan kayak aneh-aneh gitu. Nggak itu. Tapi seperti ini. Seperti inilah nanti kita. Kita tahu suara apapun. Jangankan ini, Sulaiman. Semut pun aja nanti bisa kita tahu dia ngomong apa. Loh, ini dia mendengar suara makhluk toh. Itu tadi kan? Tahu nggak? Iya, Dari surga dan di bumi. Berarti hatimu pun nanti diketahui oleh Rasul. Kita semua yang berteosis, ya istilahnya adalah berteosis seperti Allah itu teosis. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau kita nanti seperti itu, kita akan seperti kerennya Rasul Yohanes. Murid yang dicintai, yang dikasihi Tuhan Yesus yang gak akan mati sampai dia melihat kerajaan Allah. Keren toh? Dari Kejadian sampai Wahyu kita tahu. Kita bahas dengan cara yang sempit seperti ini. Tapi kalau kamu mau bahas lebih luas lagi, betapa banyaknya yang perlu kita ketahui, yang kita kenal dari Allah itu. Kita kenal dulu Allah, biar kita tahu kehendaknya. Gimana? Keren kan Rasul Yohanes kan? Oke, Kak. Kita nanti kayak gitu. Tapi syaratnya kamu harus seperti Yesus dulu. Taat dulu, menderita dulu, salibkan dulu kedaginganmu, maka kamu akan kembali ke kodrat kamu yang semula. Taat, tidak mati, tidak taat kepada iblis. Kalau kamu taat kepada iblis, ya kamu jadi seperti iblis. Kalau kamu taat kepada Allah, kamu menjadi seperti Allah. udah. Simple toh? Dengan bahasa yang sangat sederhana. Oke. Saya rasa sampai situ dulu ya teman-teman ya. Saya mau ada perlu. Terus Kak Toko Anugrah sama MSTRX nanti mungkin kita live lagi. Saya mau lakukan aktivitas kita dulu. Nanti kita bicara lagi tentang Wahyu yang sangat-sangat seru ini ya. Oke. Thank you yang Oke. Bahul Lamerta ya.